My sugar daddy, let's go. Berapa? Rp854. Murah. Murah. Murah eh? Okay, go. Wow, murah banget. Thank you. Okay, the rest for me. Just for you. Ni bolehlah buat duit apa? Buat duit makan malam kan? Yes. Okay. Thank you. Viral pabrik di Cina spill harga produksi tas branded. Di tengah panasnya perang tarif impor antara Amerika Serikat dan Cina, Cina lakukan manuver mengejutkan dan bikin geger media sosial. Viral di TikTok, pabrik manufaktur Cina spill harga produksi barang-barang mewah dari brand ternama yang sangat jauh dari harga jualnya. Salah satu video yang beredar mengekspos harga produksi tas Birkin milik brand Hermes yang terkenal. Pabrik manufaktur Cina memahami apa saja bahan baku yang dibutuhkan serta standar kualitas seperti apa yang digunakan tas Birkin, sehingga mereka bisa membuat tas seperti Birkin karena menggunakan material yang sama. Namun jika demikian, apa sebenarnya makna luxury, kemewahan itu sendiri? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang ada info nih guys, katanya ya tas mewah ternyata made in China seperti Louis Vuitton atau Gucci ataupun brand-brand lain ya seperti Hermes atau apapun ya yang lagi hype banget nih katanya. Infonya bahwa tas-tas ini yang brand-brand ini ternyata buatan dari China guys. Waduh, gimana guys, mana mahal banget harganya kan, ada yang 1 miliar, ada yang berapa ratus juta gitu ya. Pokoknya di atas puluhan juta ya. Itu minimum tuh puluhan juta sampai ratusan juta, ada yang 1 miliar. Nah, tapi ini guys ternyata buatan Cina nih. Wah, bener nggak nih infonya? Dan kita langsung saja lihat beritanya ya guys ya, supaya kalian nggak simpang siur atau gimana, kalian tonton sampai selesai ya, dan kita lihat beritanya. Made in China. Kalau FYP kamu penuh dengan produksi masal tas mewah made in China, ini emang sengaja dilakuin sama China seiring perang tarif yang tuh ada yang dari HN ya, Louis Vuitton. Nah ini memang sengaja diakui sama China guys. Makin memanas. Mereka juga gerah pengen nunjukin bahwa sekelas brand dunia aja ketergantungan sama produksi mereka. Dan waduh, ada Valentino juga di sini guys. Aku skip kan ada musik ya. Nih, waduh, ada Valentino juga. emang bener banyak luxury brand yang ternyata Duh, ada Prada juga guys. Waduh, dibuat di China. Seperti konon produk-produk Amerika ini. Marc Jacob, Coach, Michael Kors, Kate Spade, dan lain-lain. waduh guys, apakah benar guys? Waduh, mana mahal-mahal, tapi pantesan saja di Cina banyak banget ininya ya, ciplakannya atau bajakannya ya. Karena emang terbuat dari sana guys. Antara Louis Vuitton dan juga Hermes dibuat khusus oleh pengrajin mereka yang telah bersertifikasi dan tidak ada bantuan produksi dari pihak ketiga. Dan pembuatan tas Eropa lainnya seperti Dior yang pernah aku datangi workshopnya di Paris, Prancis. Semua aksesoris kulit mereka. Wah, ini bagus-bagus banget ya, pantesan mahal harganya guys. Emang kualitasnya juga beda sih sebenarnya. Jika termasuk tas masih tetap diproduksi di Eropa. Wah, oh ternyata enggak guys, kalau Louis Vuitton itu memang terbuat diproduksi di sana guys. Dan yang menggunakan bahan lain selain kulit bisa jadi menggunakan bantuan pihak ketiga seperti Cina. Tuh. Banyak yang bisa mengkopi barang mewah demi gengsi. Tapi kalau sudah berani membeli barang luxury, berarti berani juga bayar lebih untuk originalitas ide dan nilai tinggi brand tersebut. Waduh guys, kita lihat lagi. Wah, ada apa lagi bang? Tasnya lucu. Ku menangis, harganya ngajak berkelahi guys. Ini sekitar 17.500 ya, $10 guys ya, sebelum diskon 20 MNT, 10.250 Rp sudah diskon jadi 8.600.000 rupiah guys. Oh, 8 juta segini guys, kecil banget. 8 juta lumayan juga guys, buat beli bakso ya. Dan kita lihat, waduh, sama beda tuh Sultan, jadi harga segitu ya, kayak makan bakso ya, kayak beli bakso maksudnya. Dan kita lihat lagi beritanya ya. Oke guys, ini aku kasih harganya di 5. Tas branded kulit buaya, seharga 552 juta. Waduh, hampir 1 miliar ya. Lumayan nih buat beli mobil 1 atau 2 ya. Kondisinya masih aman, tidak ada kerusakan. Warnanya langka, cuma 1 guys. Dan waduh,
552 juta aja. 552 juta aja. Langsung sayang, harganya 552 juta aja. Kondisinya excellent, tidak ada kikis ya. Tidak ada kikisnya. Ya, tuh ya. 552 jetong aja. Dan ini warnanya langka banget ya. Warnanya langka banget. Lumayan ya guys ya, 500 juta. Wih, tasnya Aisyah lihat guys, kayak Gucci itu guys ya. Aisyah, tas kamu cantik buat ibu-ibu katanya. Waduh. 13. Ya, 13 Celsius. Ya Allah. Di kamar nggak bisa aku. Kayak mana nih? Negara apa kayak gini? Aku panas-panas saja, nggak ada. Ya Allah. Hancur kulit gua. Panas di Aceh lah. Hah? Panas di Aceh. Nggak bisa kayak gini. Dipikir-pikir kenapa Made ya in Italia. brand-brand mewah dari negara Italiano atau di Prancis mereka sibuk menyangkal enggak barang kami tidak dibuat di Cungkola, murni di Italiano. Gila, gue kan lahir besar di Italiano ya, di Milan gitu kan. Memang tidak ada pabriknya. Apalagi sekarang dengan globalisasi mereka punya cabang di mana-mana di seluruh dunia kan. Gak mungkin bisa dibikin di workshop itu kan di kota-kota di Italiano, nggak mungkin. Waduh. Mereka juga bukan orang bodoh, mereka bikin memang di Eropa Timur, di Cungko, itu rahasia umum. Mereka tekan kontrak, speknya begini ya, ilmunya begini ya, mereka ajarin. Ya habis itu kalau memang lo memang ori, katanya memang dibuat di Italiano, ya coba tunjukkan kepada kami semua pabriknya tuh di mana. Spill dong cara produksinya dari awal sampai akhir. Jangan cuman pas lagi pasang pita sama box begitu kan. Sekarang kan kalian pada gondok. Lagian kalau lo punya barang ori tidak butuh menunjukkan apa-apa ke siapapun. Justru kalau menyangkal, lo sedang membela diri. Kalau kayak gini-gini udah high brand, kita tidak butuh membela diri. Nggak butuh. Lagian itu normal kok. Ya sekarang mobil Ford, ya Mercedes atau gimana, mungkin dibuat negara lain kok, di Thailand lah, ya di China kek, di mana kek. Apple aja iPhone dibikin di China, udah hal yang wajar. Jadi yang botol-botol itu ya kamu, yang rada-rada tolol yang mau bayar ya 1.500.000.000 untuk tas. Padahal lo tinggal ke Cungkuo atau ke Mangga 2, ke Glodok. Tapi lo gengsi. Sekarang lo marah-marah. Kenapa? Kalau lo memang kaya, lo nggak merasa dirugikan. Yang merasa dirugikan itu adalah orang setengah kaya. Setengah kaya. Ya dong. Aduh, ada aja ya setengah kaya katanya guys. Waduh, kita lihat lagi ada berita apa lagi ya. Di FPP itu Luxury bags sebenarnya diproduksi di Cina. Tentang produsen di Cina yang bilang kalau luxury bags itu banyaknya diproduksi di Cina, bukan di Eropa. Jadi brand-brand besar itu cuma nempelin logo doang di produk akhirnya, kemudian menjualnya tuh kayak 40 sampai 50 kali lipat harganya. Jadi ya makanya harga tas luxury itu jadi semahal yang kita tahu sekarang. Now, what happened and what do I really think about it? Kita bahas ya. Jadi diduga karena ada perang tarif antara Amerika dan Cina yang menyebabkan Cina ini jadi susah ekspor ke luar negeri, terutama ke Amerika. Jadi ini membuat produsen-produsen di Cina itu fight back atau melawan dengan cara mengekspos barang-barang apa aja sih yang diproduksi di negara mereka. Dan salah satunya yang kena ya luxury bags. Jadi banyak banget video-video yang bermunculan itu nunjukin kalau luxury bags yang klaimnya itu dibuat di Eropa atau di Amerika, beberapa American luxury brands itu dibuatnya di Cina. It's juicy sih kalau benar-benar terjadi ya, betapa suatu brand itu bisa markup harga karena nama aja gitu. Berarti ya, kalau itu benar ya. Nah, tapi this is how my mind works ya. Aku nggak langsung percaya aja sama video yang aku lihat di TikTok. Aku nyari berita yang relevan gitu, atau sumber yang relevan gitu. Dan aku nggak nemu source yang benar-benar bisa aku percaya bahwa luxury bags ini dibuatnya itu di Cina, bukan di Eropa gitu.
satu berita yang aku dapat dari Newsweek ini malah bilang kalau berita itu nggak bener. Jadi ya aku susah percaya lah dari video-video yang bermunculan di TikTok doang. Do not trust everything you see on TikTok. Do not even trust me. Pendapatku pribadi gini, apakah menurutku produsen-produsen di Cina bisa memproduksi barang yang kualitasnya bagus banget? Jawabannya bisa banget. Bahkan banyak banget kan KW-KW yang mirror quality gitu, yang bahkan orang toko di Indonesia aja tuh susah ngebedainnya gitu. Itu sempat kejadian, dan produsen-produsen di Cina tuh emang udah jago banget buat produksi barang-barang yang mirip banget sama barang-barang luxury. Tapi lagi-lagi, apakah aku percaya bahwa brand luxury ini produksinya di Cina? Itu ya aku belum nemu artikel yang bisa meyakinkanku gitu, artikel dari source yang benar-benar legit gitu, atau ada investigasi yang benar-benar menunjukkan kalau wah ternyata luxury brand itu produksinya di Cina dan mereka markup angka yang gede-gedean cuman karena mereka brand luxury gitu. I don't find that source, so I cannot believe what I see di TikTok doang gitu. Terus apakah berita-berita ini akan mempengaruhi daya beli klien-klien luxury bags? I don't know, but I can tell you that klien-klien luxury bags kayaknya nggak terlalu peduli deh sama berita ini. Mereka tetap akan beli bags mereka di butik, mereka akan tetap beli bags mereka di toko-toko baik di Eropanya langsung atau dari toko-toko di Indonesia gitu ya. I don't think people yang ada di kelas seperti itu akan ngerasa merasa rugi atau kalau gitu gue langsung beli dari produsen Cina aja deh. I don't think so, but I don't know, I might be wrong. Jadi ya aku masih akan mencari-cari source yang bisa aku percaya untuk berita kayak gini. Please let me know what you guys think. Atau misalnya ada source yang menurut kalian ini bisa banget dipercaya nih, please do let me know and tag me and I will gladly see it. So yeah, that's my 2 cents. Thank you so much for watching. Have a nice day. Nah, gimana guys? Setelah melihat berita barusan bahwasanya emang benarkah mereka memproduksinya di China ya guys ya, produk-produk splendidnya ya, yang harganya lumayan cukup tinggi, 500 juta gitu ya. Tadi kan ada yang tas yang 1 miliar, waduh itu sangat-sangat tinggi, dan itu buatan Cina ternyata, katanya. Nah, ini masih menduga-duga sih apakah ini beritanya hoax atau benar. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa untuk kalian yang suka barang-barang branded ya. Dan terima kasih sudah hadir, jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.